Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel saya di Pian13 channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat struk belanja sederhana menggunakan Visual Basic. Nah, buat para sahabat yang belum mengetahui apa itu Visual Basic, nah, sedikit saya memaparkan pengertian dari Visual Basic atau apa sih itu Visual Basic. Nah, Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman basic yang dikembangkan oleh berbagai programmer dalam membuat sebuah program atau aplikasi yang berbasis grafik dengan cepat. Nah, oke sahabat, sekarang kita langsung saja masuk di cara pembuatan struk belanja sederhana. Nah, ini dia bentuk dari Microsoft Visual Basic yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Visual Basic-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita langsung klik open saja di standar text-nya. Oke, ini dia tampilan dari Microsoft Visual Basic 6.0. Oke. Nah, untuk membuat sebuah struk belanja yang sederhana di Visual Basic, terlebih dahulu kita buat desainnya sebelum kita masuk di aplikasi yang akan kita jalankan nantinya. Nah, langsung saja kita buat desainnya. Untuk yang pertama kita buat terlebih dahulu judul, ya, judul dari program yang akan kita buat. Untuk judul kita menggunakan label. Nah, ini ada huruf A itu untuk label, ya. Oke, kita klik label, kemudian kita masukkan di dalam sini untuk pembuatan judulnya. Di sini masih bertuliskan label 1. Bagaimana caranya untuk membuat judulnya? Sekarang kita ganti di sini di caption. Caption label 1 kita hapus, kita ganti dengan struk belanja. Oke. Nah, bisa sahabat perhatikan di sini kan struk belanjanya dia masih rata kiri untuk tulisannya. Caranya kita geser ke tengah agar judulnya lebih kelihatan rapi, ya. Lihat, caranya kita klik di bagian alignment-nya, kita ganti dengan center. Nah, ini dia sudah berada di tengah. Nah, kemudian kita akan membuat di bagian bawah sini itu jumlah beli. Nah, ini hanya struk belanja sederhana, ya sahabat. Untuk jumlah beli kita masih menggunakan label. Kita tarik label ke sini. Oke, sama seperti yang tadi, kita ganti captionnya di label 2 dengan tulisan jumlah beli. Setelah itu kita masuk di label yang ketiga, yaitu harga satuan. Sini ada harga satuan, kita ambil untuk label 3. Kita ganti captionnya menjadi harga satuan. Kemudian untuk yang label keempat kita ambil lagi, kita pasang di sini.
kita ganti captionnya di label 4 menggunakan bayar. Nah, di sini sudah ada 3, ada jumlah beli, harga satuan dengan bayar. Mengapa demikian? Karena kita harus dalam struk belanja kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah barang yang akan kita beli, kemudian harga satuannya berapa, terus yang akan kita bayar berapa. Nah, itu sudah selesai. Nah, sekarang kita masukkan lagi di bagian sebelah kanan dari jumlah beli, kita masukkan, nah ini dia text box untuk menempatkan angka yang akan kita masukkan nantinya. Nah, teks 1 karena ini adalah text box yang pertama, jadi kita ganti di sini. Teks satunya kita kosongkan karena di situ nanti akan kita ganti atau kita akan masukkan menggunakan angka. Kita hapus saja, kita kosongkan. Nah, kemudian kita masuk di bagian harga satuan. Di sini kan ada 3, jadi kita harus bikin text boxnya juga sebanyak 3. Kita kosongkan teks 2-nya. Begitupun dengan teks 3-nya kita kosongkan juga. Oke. Kita kosongkan teks 3. Nah, ini sedikit sudah jadi sedikit dari desainnya. Nah, untuk lebih menarik lagi kita beri sedikit warna ya di bagian struk belanja agar tulisan dari struk belanja terlihat. Nah, kita ganti di back color. Kita pilih ini palette, kita ganti dengan warna ini saja ya, supaya tulisan struk belanjanya agak terang. Kemudian jumlah beli kita rubah juga dengan warna yang berbeda. Sahabat bisa pilih warna lain sesuai dengan keinginan sahabat masing-masing. Nah, itu dia. Sekarang, nah di sini sudah ada desainnya, struk belanja, jumlah beli, harga satuan, bayar. Nah, bagaimana caranya kalau pada saat kita akan menghitung jumlah beli, harga satuan, dan yang akan kita bayar? Nah, itu kita harus mempunyai tombol di bawah ini. Nah, bisa sahabat perhatikan seperti di Indomaret, di Alfamidi ataupun di Alfamart itu aplikasi yang digunakan agak-agak mirip dengan program yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Nah, untuk membuat tombol hitungnya kita menggunakan ini, command button. Kita klik di sini, kita ganti caption dari command button ini, command 1 kita ganti dengan hitung. Kemudian command button yang kedua kita ganti dengan ada hitung, ada bersihkan. Command kedua ini kita ganti dengan bersihkan. Setelah itu yang terakhir adalah tombol keluar. Command 3 kita ganti dengan tombol keluar. Nah, saya beri sedikit warna untuk
tampilannya agar lebih menarik ya. Ini program yang sangat sederhana ya sahabat. Jadi ini adalah contoh struk gelar ninja yang sangat sederhana. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan listing atau kode dari program, listing program, agar program yang kita buat ini nantinya bisa berjalan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita masuk di sini, kalian klik saja langsung di formnya. Nah, ini setelah kita run, ini adalah tampilan dari program yang telah kita buat tadi. Namun ini belum bisa digunakan ya sahabat, karena listingnya belum kita masukkan. Sekarang kita masukkan dulu listingnya. Oke, untuk memasukkan listing, sahabat klik 2 kali saja di bagian struk belanja atau di mana saja ya. Nah, sekarang kita masukkan listing di command 1. Nah, ini kita pilih command 1, private sub command 1. Nah, kenapa kita pilih command 1? Karena di sini ada tombol hitung ya. Tombol hitung itu kita klik pada saat kita telah menginput jumlah beli dan harga satuan dari barang yang telah kita beli, agar jumlah yang akan kita bayar kita dapat mengetahuinya setelah mengklik tombol hitung. Untuk itu kita masukkan listingnya di sini, teks 3 titik teks. Teks 3 titik teks sama dengan. Nah, kenapa di sini teks 3? Karena di bagian bayar itu yang akan muncul nantinya adalah di teks 3. Jadi di rumusnya kita masukkan teks 3 titik teks, kemudian file buka kurung teks 1 titik teks balas kurung dikali kita gunakan bintang ya, kemudian file spasi file buka kurung teks 2 titik teks balas kurung. Kemudian nah, di sini rumus untuk tombol hitung sudah kita masukkan listing dari tombol hitung. Di sini teks 3 titik teks file teks 1 dikali file teks 2. Nah, di sini gunanya untuk mengubah apa fungsi dari file itu, untuk mengubah bentuk dari string menjadi numerik. Artinya apapun yang kita masukkan di sini dia akan mengkonversinya ke bentuk number. Jadi karena semua yang akan kita input itu menggunakan number ya. Nah, setelah itu kita masuk di ini, saya hapus dulu. Kita masuk di command 2, yaitu bersihkan. Ini tombol bersihkan. Nah, dia menggunakan tombol 2 tadi ya. Kemudian teks 1 titik teks, kita masukkan teks 1 titik teks
sama dengan tanda kutip 2 kali. Setelah itu kita enter, kita copy saja ini, kemudian kita paste, ganti teks 2 dan teks 1 dengan menggunakan teks 2, kemudian kita paste lagi, ganti di sini menjadi teks 3. Untuk bersihkan itu agar kenapa kita menggunakan seperti ini, agar pada saat kita ingin menginput kembali barang yang baru, maka angka yang berada di sini akan terhapus semua dan kembali ke awal untuk menginput belanjaan yang berikutnya yang sahabat mau input ya. Kemudian di bagian bawah sini ada teks 1 titik set fokus. Nah, kenapa di sini set fokus? Ada tulisan set fokus agar teks 1 nantinya atau setelah kita klik bersihkan, maka kursor akan berada kembali di bagian awal, yaitu di jumlah beli. Makanya set fokusnya di teks 1. Kalau kita ganti di sini teks 2, berarti dia akan set fokus di teks 2. Namun karena kita jika ingin menginput yang baru lagi, kita harus kembali ke teks 1. Cukup simpel kan sahabat. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan di command 3, yaitu tombol keluar ini ya. Kita masuk di command 3, tombol keluar, kita masukkan N. Nah, N artinya berakhir ya. Jadi pada saat kita klik tombol keluar, maka dia akan berakhir. Nah, oke sahabat, sekarang kita coba untuk jalankan ya. Untuk menjalankan bisa langsung klik ini ya, tombol start atau run untuk menjalankannya. Sekarang kita klik. Nah, ini dia jumlah beli, struk belanja sederhana. Sekarang kita masukkan jumlah belinya. Misalnya barang yang kita beli ada 3, kemudian harga dari barang tersebut, harga satuannya kita taruh saja 25.000 ya. 25.000. Nah, untuk mengetahui dari jumlah beli dan harga satuan dengan jumlah beli 3 buah dengan harga satuannya 25.000 dan jumlah yang akan kita bayar, nah tinggal kita klik saya ini di bagian hitung set. Nah, maka hasilnya adalah 75.000. Itu pada saat kita menghitung dari program yang kita buat ya. Kemudian kita klik bersihkan jika ingin menghitung jumlah belanja yang berikutnya atau jumlah belanja yang dilakukan oleh konsumen yang lain. Klik saya bersihkan, maka set fokus akan ke sini ya. Ini yang saya maksud tadi, kursornya berada kembali di teks 1. Ini kan teks 1, teks 2 dan teks 3. Nah, jika kita ingin keluar dari program, klik saya tombol keluar. Nah, maka hasilnya seperti itu. Nah, oke sahabat, semoga di video kali ini menjadikan sahabat lebih ingin belajar lagi bagaimana cara membuat program-program menggunakan Visual Basic. Nah, Visual Basic ini sangat sederhana sahabat. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi bagi para sahabat-sahabat sekalian. Baiklah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman sahabat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.